ini kan, kalau Bang Juma jangan yang itulah, diskusi sama orang-orang yang awam lah, sama kita aja. Boleh? Boleh, Merasa boleh. ilmunya tinggi, lanjut. Boleh, Bang. Iya boleh, dong. silakan. Iya, Itu itu saudara kita Baginda Muhammad itu kan pas dia menerima wahyu itu dalam dia mimpi atau masih waras atau bagaimana, Bang? Masih ini masih dalam keadaan apa? Kamu yang nggak Masih waras. sabar. Bang. masih dalam keadaan tidur atau bagaimana? Pasti terima wahyu itu. Ini sorry ya bro. Kok Saya sorry? melihatnya, saya melihatnya Anda itu orang yang tidak berilmu. Anda naik ada ke sini berilmu. hanya Enggak. emosi gitu loh. Bukan emosi, Tenangkan Bang. jiwamu Kan dulu. santai. Iya, iya. Tenangkan jiwa dulu, tenangkan jiwa dulu, Iya. tenangkan ya. Nah, Tenangkan jiwa napasmu, Anda. kau kalau ngomong aja, nggak ikut, saya ikut napas, Mang. Macam mau mati, ku denger Biarin napasmu aja, itu. Lanjut, Bang. biarin. Jadi apa aku bilang tuh ya, diskusi tentang agama itu tidak perlu sampai memperlihatkan sisi kebencian kalau lawan diskusi kita juga tidak memperlihatkan itu. Kita kan diskusi dari tadi. Anda naik ke sini merendahkan teman Anda sendiri. Saya jadi bangga gitu loh. Alhamdulillah akhirnya saya ketemu dengan Kristen yang berkelas. Tapi dengan mendengarkan argumentasi Anda itu seperti apa? Seperti orang yang tidak berpendidikan gitu. Oh, enggak, Bang, jawab aja, Bang. Kan saya bertanya di iman Abang, bisa nggak kan? Bisa kan? Bisa. Bisa Tapi kan saya bertanya? narasi Anda itu seperti ini. terus? Anda masih dalam pengaruh makanan babi gitu. Cobalah Anda berbicara selayaknya orang yang Iya. kemudian tidak mengedepankan emosi, tapi mengedepankan ilmu gitu. Ayo kita diskusi secara Saya berdiskusi, intelektual Bang. aja gitu. Iya, tapi Oke, Bang. Anda mengarahkan tadi tuh Anda ngos-ngosan karena emosi gitu loh. Jengkel, kesal. dan Emosi seterusnya. apa sih, Bang? Udah, ini to the point aja, Bang. Kan kita kan Abang. Iya, tapi Anda menyatakan tadi apakah yang saya Rasulullah tanya, masih dalam keadaan gila kata Anda. Memang Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak. terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Kan sebagai ajaran wahyu dari Allah. Oke, baik. Jadi Rasulullah Muhammad SAW kemudian ketika Anda mengatakan apakah beliau menerima wahyu di antaranya dalam mimpi, saya katakan salah satu cara Allah menyampaikan wahyu kepada beliau selama 22 tahun lamanya itu, yes, ada di antaranya diterimanya langsung melalui mimpi. Di dalam bilangan 12 nomor 6 Tuhan berfirman, sabar, Bang, kenapa sabar. Sabar, ini kitabnya saudara saya Yahudi. Tenang, ini bukan kitab saudara, bukan perjanjian baru kok. Ini perjanjian barunya orang Yahudi. Tenang, santai. Oke, ya. bentar, Bang. Saya tanya. Firman Tuhan. Sabar, Anda kan bertanya, diam. sabar. Bentar, Bang. Iya, saya Sabar, diam nanti. Sabar, Saya diam nanti, Anda Bang. sedang bertanya kepada pakar. Yang saya apologet. tanya. Oke, sabar. Yang saya Bilangan tanya, 12. kitab Abang. Bilangan 12 nomor 6, di sana diterangkan ada kata shalom atau khalom, artinya mimpi. Tuhan berfirman, dengarlah firmanku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan dan akan berbicara kepada nabi tersebut di dalam mimpi. Oke, saya sudah jawab pertanyaan Oke, Bang. saudara. Oke, Sekarang Bang. giliran Yang saya tanya begini, Bang. Sekarang giliran saya bertanya. Oke. Abang Zuma ngutip di mana? Sabar. Giliran saya bertanya kepada saudara. Oke, silakan. Saya ingin bertanya kepada saudara. Ketika Paulus menerima kitab Galatia,
Paulus itu seperti apa keadaannya, dan siapa yang menjadi saksi kemudian Tuhan datang pada saat pewahyuan surat Galatia ini. Silakan. Wih, jangan nangis, jawab. Hei. Napasmu mana? Wih, napasmu mana? Halo? Ya, halo. Nah, Ya, bagaimana halo. nih? Yang saya tanyakan dulu, Bang. Kitab Abang ini Al-Quran atau Bukan Al-Quran, Bible? Al-Quran. Saya sudah menjawab pertanyaan saudara. Ya tadi Giliran kenapa kamu saudara. kitab di Bible gitu? Sekarang giliran saya bertanya. Jangan jadi anak kecil loh, Bang. Kan kita Giliran saya bertanya. kan Paulus yang malam ini kamu mendirikan malu loh. agama Kristen, masa kamu punya kitab, bagaimana caranya punya Al-Quran nggak jawab di Al-Quran? menerima ilmu sehingga dia menulis untuk orang yang ada di Ankara Turki berupa surat yang berjudul Galatia. Silakan. Saya jawab. Sebelum silakan. saya jawab, silakan jawab pertanyaan saya dulu. Ya, Kitab kenapa? kamu itu Al-Quran atau Bible? Yes. Allah Subhanahu wa taala Jawab aja ya, to the point, nggak usah. Allah Subhanahu wa taala Saya menjelaskan. permalukan kamu malu loh. Allah Subhanahu Kamu wa malu taala. ini. Kayaknya nggak bisa diskusi nih anak ini. Allah Subhanahu wa taala Enggak, menjelaskan maksud saya dalam dijawab. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'anul Karim, "Wan najmi iza hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Al-Quran yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu 100% adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya melalui Allamahu Syadidul Quwa, melalui Roh Kudus yang sangat kuat. Saya sudah jawab. Berarti jadinya ini berarti Wahyu itu bisa jadi ajaran. Wahyu itu bisa melalui mimpi, bisa Oke. melalui tabir, bisa melalui malaikat, bisa langsung pewahyuan. Pewahyuan ini diantaranya mimpi. Oke, kalau saya Anda bermimpi meragukan- sekarang, sabar. Ini Kalau masih saya saya menjawab. Ini masih Temu saya menjawab. Allah, Kalau apakah itu- Anda masih meragukan itu juga, silakan Anda gunakan kitab yang agama Anda curi dari kitab saudara kami Yahudi. Di dalam kitab Taurat, bilangan 12 nomor 6, di situ ada kata kalom, ya, kalom, atau orang Ibrani menyebutnya kalom yang artinya mimpi. Diterangkan kemudian, katanya si Jumai dengarlah firmanku, tidak ada Cuma di satu antara pertanyaan kamu seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan, dan aku berbicara dengan nabi tersebut melalui mimpi. Al-Quran menerangkan yes, kitabnya orang Yahudi pun menerangkan yes. Selesai. Sekarang giliran saudara jawab pertanyaan saya. Bagaimana cara Paulus menerima kemudian cerita-cerita surat Galatia? Silakan. kan ini begini Bang, saya jawab itu gampang itu loh. Kok di terus ini loh. Kalau gampang ya dijawab. Jawabannya apa? Jawabannya Sih. apa? Lah, Jawabannya apa? Iya, jawaban begini. Silakan. Ketika saya bermimpi dengan Allah, apakah bisa jadi? Lo kenapa sih ini anaknya orang gila ini? Oh enggak. Pertanyaan Kan saya belum aja dulu. kelar. Nanti sesi kedua baru saya jelaskan itu. Bukan Sekarang sesi pertanyaan kedua, saya dulu. ini langsung. Pertanyaan saya tolong dijawab. Pertanyaan. Bagaimana cara Paulus Aduh. menerima karangan-karangannya yang ada di Galatia? Silakan. Kan saya jawab itu gampang itu loh. Ya kalau gampang udah jawab aja. Ya Habis udah itu kan kita Anda clearkan menjawab lagi. satu-satu. Iya, Kita saya kan clear sudah satu-satu menjawab. dulu. Saya kan sudah Belum. menjawab Anda. Sudah Apa mesti aku dipertahankan jawab. orang kayak gini Bang Jemaah? Dipertahankan Sekali apa lagi, dibuang? Bang Andi. Sekali Iya, lagi, sekali lagi saya kalau- menjelaskan. Sekali lagi saya Artinya- menjelaskannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li basarin ay yukallimahullahu illa wahya
au min wara hijab Baca surat mana? hijab au yursila Apa? rasulan fayuhiya bi isnihi ma Lu kasih surat apa itu? innahu aliyyun hakim. Surat apa? Surat apa? Ini diterangkan dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 51. Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan tidak patut bagi manusia berbicara langsung kepada Allah kecuali dengan perantaraan wahyu dari belakang tabir dan mengutus malaikat. Ini dialami oleh semua nabi. Oke. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun mengalami ini. Yang disebut mimpi bisa melalui tabir, bisa melalui wahyu. Tadi ayatnya saya sudah jelaskan kepada saudara, saya menguraikannya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Akan tetapi mungkin, mohon maaf, mungkin karena otak Anda itu dipenuhi lemak babi sehingga Anda tidak bisa menelaah kemudian penjelasan tentang Al-Qur'anul Karim. Oke, saya anggap selesai. Tolong jawab pertanyaan saya. Bagaimana caranya Paulus mengumpulkan cerita-cerita yang dia karang sendiri di dalam buku Galatia yang diberikan kepada orang yang ada di Turki? Silakan. Oke, kenapa saya dinyut-nyut terus lah? Oke, saya jawab. Ya. Begini, ketika saya itu bermimpi bertemu dengan Allah, apakah Orang gila. Diturunin Bang Handi. Maaf ya Bro, Anda ke gereja aja jilat anus pendeta. Semoga setelah menjilat anus pendeta otak Anda bisa kelar. Terima kasih. Oten ini. Tapi kadang gitu oten itu ya. Kok ada orang begini? Kok ada orang kayak begini masih hidup ya? Ya, padahal di dalam Bibelnya Yesus tuh disebut gila oleh keluarganya ya. Kemudian itu wahyu, dulu itu mimpi. Belakangan diberi judul wahyu. Di Bibel ya wahyu. Surat terakhir di wahyu itu. Kalau tadi Itu saya mimpi. disuruh bertanya ke Manyoma, waktu Yesus di penjara selama 2 bulan menjadi narapidana dia sedang ngapain waktu menerima Galatia, Roma, Efesius di dalam penjara? Dia kan nabi tuh. Bukan Yesus, Paulus Bang Handi. Ya Paulus, sorry ya. Paulus di penjara 2 tahun menjadi nabi. Nah di dalam penjara bagaimana caranya dia menerima wahyu? Apakah izin dulu ke sipir? Izin Pak Sipir, aku mau ketemu Paulus. Kira-kira begitu ya Manyoma? Itu sudah dinubuatkan Yesus di dalam Matius 24 nomor 15 sampai nomor 27. Apabila sang pembinasa keji berdiri di tempat suci sesuai apa yang diceritakan oleh Nabi Daniel, bla 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 bla. Jadi ketika ada seseorang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias, jangan kau percaya. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Apabila ada orang berkata bahwa ada Yesus di padang gurun, jangan kau pergi ke sana. Atau ada orang berkata ada Yesus di dalam bilik penjara, jangan kamu percaya. Siapa yang menulis kemudian karangan-karangannya di dalam bilik penjara? Paulus, berarti si pembinasa keji. Pembinasa keji yang dimaksud oleh Yesus di dalam Matius 24 nomor 15 dan terungkai dengan Daniel 7:25, Daniel 9 dan seterusnya, Daniel 12 dan seterusnya. Tak lain dan tak bukan adalah pendiri agama Kristen, yaitu Paulus laknatullah alaih. Masih mau aku datang besok? Ya gitu Bang Handi. Ya ini loh, bagaimana kalau saya mimpi ketemu Allah Subhanahu wa taala? Iya, astagfirullahaladzim, ini orang benar-benar bicara. Tapi oten itu memang begitu ya. Mereka itu kadang mempertanyakan sesuatu yang ada di kita tapi di kitabnya juga ada gitu. Tadi katanya kok Allah bisa, kok penerima wahyu dalam mimpi, ternyata dalam bilangan 12 juga begitu. Iya, bilangan 12 nomor 6 di dalam Itu kejadian 31 nomor 11 deh ada, dan malaikat Allah berfirman kepadaku dalam mimpi. Banyak itu dalil-dalil yang kemudian berbicara mengenai mimpi ya. Banyak sekali Itu Banyuma Yohanes di Pulau Patmos ngapain? Ya itu juga Bang Andi. Kejadian 20 nomor 6, dan Allah berfirman kepadanya dalam mimpi.
banyak dalil. Ya, Kejadian 20 nomor 3 sampai nomor 11 itu cerita-cerita tentang mimpi kemudian. Karena memang Tuhan sudah meneguhkan bagaimana kalau seorang nabi itu menerima wahyu itu ternyata melalui mimpi. Nah, seperti teman-teman. Jadi orang-orang Kalau Kristen di ini, Wahyu itu, iya, silakan. kalau di Wahyu itu Yohanes kekenyangan itu kan, ketiduran jadi mimpinya ngelantur. Jadi yang dilihat aneh-aneh. Ada domba bertanduk 7, bermata 7, ya kan? Nah ini orang yang tidur kekenyangan terus mimpi sehingga mimpinya ngelantur. Ngelantur. Ustaz Subri, Yohanes menulis itu pada usia 90 tahun, sudah pikun itu kayaknya, bukan kekenyangan. Paling parah itu loh, Yohanes mimpi di Pulau Patmos mengatakan Yesus ada tatonya di paha. Wahyu 19 nomor 7. Bayangkan mimpi kayak begitu. Masih mau kau datang besok? Masih mau kau datang besok? Tidak mau, ampun, mak. Di jubahnya dan di pahanya tertulis Raja segala raja. Kalau ada tulisan di paha, di zaman modern ini disebut apa? Bijang, kujang, apa? Sebut tato lah. Tato. Iya, itu bahaya itu. Itu bahaya. Lato. Kenapa saya katakan bahaya, Bang Handi? Karena dulu pernah saya berdiskusi, saya katakan kepada teman, kalau terbukti Yesus itu ada tindakan yang melanggar perintah Tuhan, apakah dia bisa masuk surga atau masuk neraka? Oh, nggak bisa. Dia akan masuk ke dalam neraka kalau Yesus itu melanggar perintah Tuhan. Ya, jadi saya buktikan. Percayakah ente bahwa Yesus itu punya tato di paha? Oh, iya, itu sebagai simbol bahwa dia itu adalah Tuhan. Saya bacakan kemudian Imamat 19 nomor 28. Jangan kamu menoreh tubuhmu. Di situ diterang menggoresi di sini itu tato. Jangan kau menggoresi, jangan kau melukis pahamu, badanmu, tubuhmu, katanya. Karena orang yang mati, katanya seperti itu. Jangan merajah tanda-tanda pada kulitmu. Nah, merajah ini artinya apa? Ada yang tahu nggak? Atau tanda-tanda yang ada dalam bahasa Ibrani itu disebut ka'ah. Ka'ah itu adalah apa? Tanda-tanda atau tato. Itu nggak boleh. Jadi tidak boleh ada katobets atau tanda-tanda atau lukisan yang ada pada yang tertulis dalam kulit. Di dalam kitab Imamat 19 nomor 28 itu jelas dikatakan seperti itu. Jangan melukai tubuhmu. Jangan membuat tato pada tubuhmu. Akulah Tuhan. Tak boleh. Yesus melanggar karena Yesus punya tato. Orang yang melanggar firman Tuhan, kemana perginya? Kemana? Pertanyaannya adalah siapa yang menato pahanya Yesus? Itu yang saya tanyakan sama Kristen. Siapa yang menato? Mungkin gitu loh. Kan dia Ibu Rasmi ini dia selalu ke salon, dia pirang rambutnya, persiapan menghadap untuk menjadi saksi atau pelaku perkawinan anak domba. Makanya nanti kalau dia meninggal itu harus didandanin pakai lipstik, begitu. Oh, begitu. Iya, iya. Bisa juga. Masuk akal juga. Wahyu 19:16. Ya, masuk akal. Jadi makanya tiap hari kerjanya ke salon aja. Oh, Rasmi. Bibir ditebelin, hidung dimancungin, semakin dimancungin semakin ke dalam. Oh, bisa. Berarti dia harus pakai skincare milik Bang Suma berarti. Ini namanya korban malapetaka. Ada Penatua, selamat malam Penatua. Penatua, selamat malam. Oh, sore Bang Andi, aduh kepecek. Enggak apa-apa. Aku turun aja di bawah aja Bang Andi ya. Terima kasih. Janganlah di sini lah Penatua.
Iya, Kali-kali ada. kepencet. Kali-kali ada yang mau ditanyakan itu. Salam aja buat Bang Juma. Saya penggemar berat Bang Juma. Tuh, Bang Juma Makasih, ada Bang. penatua nih. Penatua Iya. penggemarnya Bang Juma nih. Saya Dari sekte Islam, mana? saya Islam dari Banjarmasin. Oh, Bang Masya Andi, ya. Saya Oh, penggerak. Muslim. Iya. Kepencet Bang Andi. Ini sambil Iya. tiduran ini aku siang malam ini selalu nyimak. Terima kasih Bang Andi. Iya, makasih Bang, sehat selalu. Turunkan aja Bang Andi, aku nggak bisa turunnya Bang Andi. Ya, makasih. Iya, makasih Bang Juma. Sama-sama, Semoga Bang. sehat selalu Bang Juma semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Jojo, selamat malam Bang Jojo. Bang Jojo, selamat malam. Bang Jojo, selamat malam. Turun dia. Jadi saya himbau ya kepada teman-teman kita Kristen ya, hati-hatilah Anda menghujat. Sini, mau tantang Ibu- ini, Bang semua jengkel tak? Ya silakan Ibu Maria, ada yang mau disampaikan? Dari mana? Ya Ibu Maria Rantai Bilik dari Tanah Toraja Banyuma, silakan. Tahu, jangan kau banyak bicaramu. Kami ini melatih otak ini supaya pintar. Ah? Kenapa Ki? Ibu Maria, kenapa Ki marah-marah? Lagi men Bang. Dari mana? Bu Maria, kenapa Ki marah-marah kah? Iya. Kenapa Ki marah-marah? Oh tidak, saya anakku dia bilang jangan mikir nonton mama malam. Oh. Di mana ini Selamat Kak? malam. Iya, selamat malam. Di mana Ki? Rantepao apa Mekale? Iya Rantepao. Oh, Rantepao. Silakan bertanya kalau mau bertanya, silakan. Tidak, saya hanya simak-simak saja tadi itu. Saya barusan seumur-umur itu baru dengar itu Yesus bertato. Oh. Ada di Wahyu 19 nomor 7, Bu. Oh, Wahyu. Iya. Jadi di Kenapa jubah masih tulisannya begini, Bu, bacanya begini. Di jubahnya dan di pahanya tertulis raja segala raja, gitu loh, Bu. Jadi di pahanya Yesus itu ada tulisan raja segala raja. Gitu loh. Di Wahyu. Wahyu 19:7. Kita punya Bible kah di situ? Dibuka coba. Tulisan di kulit namanya Tato. tato. Imamat 19 nomor 28, janganlah kamu membuat tato pada kulitmu. Wahyu berapa itu tadi? Oh, 19:7, Bu. 19 nomor 7. oh tidak ada. Coba dibuka baru Ibu baca sendiri. Bacakan saja dulu. Saya tidak ada Bible di sini. Kau udah saya baca. Mana itu isinya, Andi? Mana itu isinya? Oh, Wahyu 19:16. Sorry, 19:7 lagi. Wahyu 19:16. Salah, maaf saya. Wahyu 19:16. Apa dia bilang di situ? Saya baca Ibu ya. Ya, Dan pada jubahnya. Jadi saya ulang tadi, buka Wahyu 19:7. 19:16. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala Tuan. Jadi ada tulisan di jubahnya dan di pahanya. Bahasa modern kalau ada tulisan di paha disebut Tator. begitu kira-kira. Bukan ya. bahasa Saya hanya modern aja. saya bukan ahli kitab suci Pak. Ya, saya hanya mau bilang begini.
itu kita harus lihat konteksnya, itu satu perikop. Jangan kita ambil caplok-caplok kiri kanan lalu kita mengartikan seenak perut kita. Karena dari tadi saya dengar-dengar ini Alkitab itu selalu tidak tidak cocok caranya kita menafsir. Jadi artinya beda. Begitu, cara pandangnya kita beda. Itu hanya saya mau katakan begitu. Kalau mau berdebat saya tidak bisa. Coba diterangkan apa maksudnya itu, ada tulisan di paha raja segala raja, tuan segala tuan. Silakan diterangkan, Bu. Raja segala raja. Terus apa lagi? Raja segala raja, ya tidak ada raja lain selain dia. Bukan itu yang dipermasalahkan. Tulisan itu apa maksudnya? Maksudnya Ya, kenapa ada tulisan di pahanya Yesus gitu loh. Kalau memang itu benar, itu dia mau menyatakan bahwa dia mau menyampaikan kepada manusia bahwa tidak ada lagi raja lain selain dia. Berarti Yesus di surga dilihat oleh Yohanes pakai celana pendek. Nah ini yang salah, ini cara bicara ini. Dari kantong plastik kapang itu bahasa begitu, Pak. Tapi itu di pahanya kelihatan tato. Itu tertulis di dalam sebuah buku. Makanya saya berani mengatakan buku ibu itu bukan firman Tuhan. Yesus tidak pernah bertemu dengan penulis. Dengar Pak. Ya, memang di Alkitab itu di perjanjian lama dan perjanjian baru itu tidak seperti yang kita yakini bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah yang langsung diterima. Tetapi kalau Bible, dalam dengar dulu, saya bicara dulu. Dalam Bible itu kita sebut saja dengan Alkitab lah. Terlalu susah. Nggak bisa, Bu, nggak bisa. Karena jangan. Karena Alkitab apa itu alasannya? Itu kan bahasa, Pak. Bu, Ibu, Alkitab itu bahasa Arab, artinya satu kitab. Sementara Bible itu banyak kitab, Bu. Jangan menipu gitu loh. Inilah hebatnya Kristen. Inilah hebatnya Kristen, karena suka merampas ajaran Islam, dia pakai secara tidak legal. Itu bahasa itu milik seluruh manusia dunia. Bukan begitu, tidak seperti itu. Ya. Itulah kenapa agama Anda itu rendah posisinya, karena agama Anda itu asal-asalan, meninggalkan kodrat sebagai kitab suci, lalu mengartikan sebuah kitab dengan seenak perut. Alkitab itu nama lain dari Al-Quran. Kitab ibu itu bahasa Yunani namanya Biblika. Kitab itu artinya sang buku lah. Alkitab sang itu buku besar. Ibu belajar di mana Alkitab namanya sang buku? Ya, cari arti kata sekarang itu. begini permasalahannya, secara hukum bahasa, apa yang mendasari buku dari Roma yang dibawa Belanda ini kok bisa dipakai istilah Alkitab? Aduh Pak, sisipan kata itu bahasa Indonesia banyak ini pakai bahasa. Ibu enggak malu? Ibu enggak malu menggunakan bahasa Arab, bahasa Al-Quran? Ibu enggak malu? Enggak malu. Oh, itulah artinya. Orang kalau orang sudah tidak ada malunya, itu sama seperti kucing. Iya Pak, jangan kita merasa memiliki itu bahasa Oh, tidak bisa. Itu fakta. Itu kebenaran. Kalau agama Anda itu berasal dari Tuhan, maka yang harus dikedepankan itu kebenaran, bukan kebohongan. Dengar Pak, Al-Quran saya sudah dengar. Dari mana? Saya sudah dengar, makanya saya nanggapin. Sekarang saya tunggu dulu. Saya tadi katakan itu, kita katakan bukan firman. Nah, jadi yang memang bukan ada firman. di Firman siapa? Bible perjanjian baru itu firman siapa? Ya, silakan. Kata Alkitab kalau bisa, Bu, ya jangan dipakai. Bilang aja Bible. Lah, ada yang menghukum saya kah kalau saya sebut seperti itu? Oh, tidak. Sama. Tetapi paling tidak agama Anda punya jati diri. Iya, saya sebut Alkitab lah. Oh, nggak bisa. Itu malu-maluin. Ya, saya tidak malu-maluin. Ya, saya kan udah bilang, manusia yang sudah tidak punya malu itu namanya kucing. Kan udah aku bilang tadi. Okay. Saya punya akal budi, Pak. Saya bukan kucing. Kalau Anda punya akal budi, kenapa Anda menggunakan istilah kitab agama lain? Anda tampilkan di kitab Anda kalau Anda punya akal budi. Ayo. Jangan dipersoalkan. Saya lanjut tadi itu. Oh, harus dipersoalkan. Inilah Kristen. Inilah Kristen. Karena amanatnya memang harus nyamar-nyamar, maka Anda tidak mempersoalkan hal seperti itu. Filipi 1 nomor 18. Memang diajarkan agama Anda itu untuk tipu-tipu. Memaksa barang yang tidak masuk akal. Siapa yang memaksa sekarang? Ibu atau saya? Saya ini. Siapa yang memaksa?
Alkitab Siapa salah, yang Kak. Ada memaksakan milik hukumnya orang untuk sekarang, Anda Pak. untuk dipakai? Siapa yang memaksa sekarang? Mencuri milik orang untuk dia pakai. Siapa yang maksa sekarang? Saya atau Anda? mencuri. Ya, kalau tidak mencuri berarti ada asalnya, ada hak milik Anda untuk menggunakan kata Alkitab. Tunjukkan. Apa hak Anda untuk menggunakan itu? Apa dasarnya? Alkitab itu apa, Kak, Pak? Alkitab itu kan buku besar. Alkitab itu nama lain dari Al-Quran. Oh, baru saya tahu. Makanya jangan cuma menyembah manusia tanpa belajar, kan lucu. Aduh, tidak lucu lah Bapak yang lucu. Sudah tua baru tahu kalau sampul kitabnya adalah hasil curian, kan malu. Nah, tapi ibu mengatakan ibu nggak malu. Berarti sekarang saja, kalau kita soal malu-malu ini tuh, sekarang kalian pakai kalender apa? Kalender Masehi, curian juga ya? Itu bukan Islam yang pakai. Kami punya kalender sendiri, coy. Kami punya kalender sendiri. Kami punya kalender sendiri. Kalender kami ada, bukan kalender Barat. Apa? Lucu ya. Sekarang saya jelaskan tadi yang firman perjanjian lama ya. Lucunya di mana? Wong Islam punya hitungan kalender sendiri kok. Nah sekarang kenapa Anda tidak mau melepaskan hasil curian Anda dari Islam? Kenapa? Nah, kenapa kita ikuti kalender Masehi? Itu yang disajikan negara ini kepada rakyatnya, kepada penduduknya. Nah, sekarang mana negara mempersilahkan Anda kemudian menggunakan kata Alkitab? Di mana hukum undang-undangnya? Ada pencuri yang merasa bangga, kesian. Jawabnya santai saja, Pak. Nggak usah berurat. Ya, justru saya sangat santai. Justru saya sangat santai. Nah, nanti orang-orang di situ pada bangun, Bapak bergerak-bergerak begitu. Oh, nggak apa-apa, nggak masalah. Nggak masalah, supaya mereka tercerahkan bahwa satu-satunya agama yang diwariskan penjajah yang memang suka merampas itu adalah agama Anda. Ayo. Lah. Ini namanya ini sudah. Ini namanya apa? Ini namanya apa? Apa ya? Sudah menuduh salah ini, menghakimi. Menuduh salah. Kalau begitu, tolong buktikan bahwa dasar pijakan Anda menggunakan kata Alkitab itu ada dasar secara ilegal di dalam kitab Anda. Asal usulnya, silakan. Kami mau dengar. Bagaimana seorang pencuri melilit lidahnya untuk mengakui milik curiannya itu sebagai milik haknya. Silakan. Yang benar saja, Pak. Alkitab itu yang saya tahu itu adalah Alkitab itu sang buku besar. Buku yang isinya firman Tuhan. Tunggu dulu saya jelaskan tadi itu yang Bapak katakan bukan firman Tuhan. Memang di dalam perjanjian. Kata Alkitab ini saja sudah membuktikan bahwa buku Anda bukan firman Tuhan. Buku Anda yang bukan firman Tuhan lah. Kalau bukan Al-Quran firman Tuhan, kenapa nama Al-Quran diambil? Bahasa saja itu, belajar bahasa saja itu. Pencuri kalau sudah kedapatan pencuri, bahasanya memang kayak gitu, Ibu. Yang mencuri itu siapa? Kenapa kita curi itu kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan? Saya curi, memang ada di Al-Quran. Itu miliknya orang Yahudi, Bu, bukan miliknya orang Kristen. Iya, jadi orang Yahudi kita juga pencuri lah. Mencuri orang Yahudi punya kitab perjanjian baru, namanya kitab Tanak. Itu bukan milik orang Kristen. Ayo. Iya, memang bukan, tapi kita sama-sama pencuri. Kalau Bapak bilang saya pencuri, juga pencuri. Di mana di dalam Al-Quran ada kitab Tanak? Iya, tapi ini saja kitab Mazmur dengan itu. Di mana di Al-Quran kitab Mazmur? Di mana? Jangan, tapi kan ada juga hasil curian toh, ada. Mana? Di mana? Tunjukkan hasil curian dalam Al-Quran mana? Kitab Kejadian, Keluaran, Bilangan. Kitab Kejadian, Keluaran itu nggak ada di Al-Quran. Adanya di dalam kitabnya orang Kristen yang diambil dari kitabnya agama Yahudi. Mazmur. Sabur. Bukan Sabur apa? Sabur itu kitab. Mana ada sabur di Al-Quran? Mana? Tunjukkan. Oh, saya tidak tahu. Saya hanya dengar. Makanya kalau tidak ada ilmu, jangan Anda berbicara. Sekarang kesimpulannya adalah sadarilah dan gaungkan kepada gereja, sekutu-sekutu gereja, bahwasanya berhenti mengucapkan surat kabar dari Roma itu dengan sebutan Alkitab. Kami umat Islam tidak terima, paham? Yang surat kabar itu yang kalian punya, kita punya ini. Kalau kami surat kabar, kenapa kalian tiru? Logikanya di situ. Ayo. Kenapa kita tiru? Yang duluan ada itu kitab suci atau Al-Quran? Al-Quran lebih dulu. Oh, salah. Berarti salah. Tidak ada terus sejarah. Kata Alkitab Anda ambil dari mana? Dari bahasa Yunani? Iya, ada memang itu kitab sudah ada memang di mana? Di Opolokna ya. Mana ada? Jadi beragama itu harus berakal, Ibu.
Agama itu harus ditopang akal, bukan akal-akalan. Kutandai Kalau kau agama ini Anda toraja, itu tapi benar, bikin malu maka orang toraja unsur nih. utama penamaan Misalnya dari itu kitab sabda Anda Tuhan itu ku ambil dari harus punya pantatku. jati diri, punya identitas diri. Kalau memang firman Tuhan itu yang ada di ibu, harus punya jati diri yang benar. Paham? Betul, berarti begitu. Sama-sama aja orang Dan gitu toraja ini, kuai tapi makin kau aku buka tidak ada dia tu etika anu kau tapi itu. tani anu na tahu tak na belai akitania punya tak dah tu pukada anu ku jangan mau ke emosi. anu ku Banyak memang orang. yang emosi itu yang di situ Tapi yang kau emosi itu bicara yang sudah tidak histeris sopan. itu yang di belakang tuh yang di belakang sudah histeris Kau sudah bilang pegang sambil parang dulu. tuh awas Apa Hamas? Kau yang Hamas itu Bang. hati-hati Ki itu anak tak sudah emosi di belakang tak tuh udah mulai Memang. kenapa dia emosi? Karena ketahuan bahwa kata Alkitab adalah milik Al-Quran yang dipakai oleh Kristen Indonesia. Ide berteriak, jangan kau berteriak. Gak apa-apa, gak apa-apa. Kebenaran itu harus disuarakan daripada Iya. sembunyi-sembunyi tapi hasil curian. Dengar kok, kalau orang itu mau mewartakan kabar baik, Torro kok nakan kok. Buat itu. kau yang nekan dia betitong. Bahasamu itu. Ibu, jangan kau masuk di media begini. Kalau kau sebut-sebut pantat, saya ambil dari pantat mana itu? Saya tidak mau terima juga itu. Ibu, dengar dulu Bu. Kalau kita berbicara mengenai kebenaran, maka pijakan kita harus kebenaran. Saya Kalau tahu. yang kalau kita bawa itu hasil kebohongan, bagaimana mau benar Ibu? Kau bohong bagaimana? Siapa yang bohong? Tidak ada orang Itu bohong. buku dari Roma, itu bukan Alkitab, Cak Ayu. Ketawa dikana, Indo Aduh ukule. kasihan. Aduh Kau kurus semangat. baru di Toraja kau barangkali itu berputar-putar kurus di sekitar kolam. Aduh, kurus semangat. Iya, Saya jadi orang kau- Sangal lah Bu, jadi Cocok sama-sama nih. aja Ki. Jadi Saya aku bilang tahu. begini, Ibu, bagaimana Ibu mau berbicara mengenai kebenaran sementara pijakan dari kitab Ibu itu sudah dimulai dengan dukungan kebohongan. Gimana ceritanya? Kau bilang begitu, tunggu dulu saya sampaikan. Karena apa yang ada di perjanjian lama dengan perjanjian baru itu memang pengalaman iman bangsa Israel. Waktu itu bagaimana dia ceritakan bagaimana itu pergumulan hidupnya tentang Allah. Apa yang Ibu tahu? Apa yang Ibu tahu? Apa yang Ibu tahu? Cerita-cerita yang Ibu bangun itu hasil dari gereja saja. Orang Yahudi tidak mengenal ajaran seperti itu. Cuman kitabnya diterjemahkan dalam bentuk Septuaginta dipakai orang Katolik. Orang Yahudi tidak mengakui. Ibu harus tahu. Kita Yang ini ada bernama- konsili-konsili. Konsili-konsili itu Orang-orang apa? dipilih secara khusus. Masa kalau firman Tuhan butuh konsili untuk menetapkan satu perkara? Kan mustahil. Sekarang ada percetakan di surga kah? Nah itu percetakan Al-Quran di kau surga. bilang begini, langsung dibuat dari sana. Oh langsung tidak, diturunkan. tapi Al-Quran tidak membutuhkan konsili-konsili untuk menetapkan. Yang disebut konsili itu adalah hasil kesepakatan orang banyak untuk menetapkan satu perkara. Al-Quran tidak. Pintarmu Cocok nih. itu. Cocok nih. Pintar kau bohong. Nah sekarang bisa bohong gimana? Sekarang permasalahannya adalah kenapa kitab Ibu yang datang dari Belanda itu menggunakan istilah Alkitab? Itu dulu, selesaikan itu dulu. Iya kan bahasa Nabisa. Arab itu, bahasa Alkitab itu bahasa dari Arab itu di Indonesia kan itu supaya gampang dimengerti orang. Alkitab Jangan itu bukan bahasa jangan kau pakai Indonesia, bahasa burung. Jangan kau pakai bahasa burung yang tidak dimengerti orang. Ikut-ikut La saja. haula wala quwata Disuruh illa pergi billah. mencuri, pergi kau juga mencuri. Sekarang Karena saya kau tanya, tidak tahu artinya. Sekarang kutanya Ki Indo, bahasa asli dari kitab Ibu itu bahasa apa? Ibrani. Apakah? Bahasa Yunani, Bu. Yunani, Bu. Andainya Yunani bisa itu ya semua tuh bahasa Tedombonga Alkitab. kita tertawa juga Tedombonga mendengarkan Ibu. Ibrani itu kitabnya Yahudi, kitabnya Ibu itu Yunani. Nah sekarang sampul bahasa Yunaninya kitab Ibu itu apa? Biblika. Kalau di Indonesia kan apa artinya Biblika? Atau Bible itu artinya apa dalam bahasa Indonesia? Iya, jangan Buku-buku. saja Bimbel ya. Buku-buku atau Buku-buku. clipping. Jadi Iya. jangan kita gunakan Al-Quran kata itu tidak dibukukan Alkitab. kah? Sama toh. Kenapa larinya ke Al-Quran? Al-Quran tidak menyentuh dimensi buku Anda. Buku Anda yang menyentuh dimensi Al-Quran. Nama lain Yang daripada benar Al-Quran saja. itu Kenapa adalah diartikan Alkitab. dalam bahasa Indonesia? Ya Indonesia, karena kita orang Indonesia. Tapi tidak sama diartikan toh. dalam bahasa Yunani kan?
sama. Iya Itu kan? Alkitab diartikan, dibahasakan Oh tidak ke bisa, bahasa tidak daerah bisa, tidak bisa, masing-masing. tidak bisa. Alkitab itu bahasa Al-Quran. Udah mencuri ngotot lagi. Bukan bahasa Indonesia sudah, Alkitab Mi. itu. Kau sudah bilang kami pencuri. Ya semoga terus? itu hasil curian itu menjadi berkat untuk kami. Oh tidak bisa. Hasil curian itu sesuatu yang tidak baik, itu haram hukumnya. Nggak Kau bisa yang jadi bilang berkat. tapi- Lucu. Masa sesuatu hasil curian jadi berkat? Kan aneh. Curian apa? Indok kule. Dicuri kalau kau waktu itu jaga baru dicuri. Ini Kurus ada semangat memang kamu, perluan. kurus semangat kamu. Dika, nah matumban aden kepercayaan susite dika na ambo makula maru. Belajar mau kau banyak-banyak. Oh, saya tidak perlu lagi Anda ajarin tentang belajar. Nggak perlu Anda ajarin saya tentang belajar, nggak perlu. Karena di agama kami memang sudah kop dengan akal. Kalau di agama Anda kan tidak boleh pakai akal, betul? Benar nggak? Kita ada akal budi. Ibu Maria, ini apa karate musanga? Apa? Apa musanga? Mana ada orang menjadi Kristen pakai akal, dasarnya nggak mungkin, mustahil. Nggak boleh. Dek, kita itu ciptaan Tuhan. Punya akal budi yang membedakan kita dengan binatang. Kalau begitu, Anda tahu berarti kalau Anda merasa diri Anda berbeda dengan binatang, kenapa Anda menyembah sesama Anda manusia? Sedangkan kucing tidak pernah menyembah sesamanya kucing, seanjing-anjingnya anjing tidak pernah menyembah sesamanya anjing. Lah ibu manusia, kenapa menyembah manusia? Ayo. Oh. Kalau Anda punya akal. Itu bagi kau manusia, tapi bagi saya Allah. Berarti Anda sehat atau gimana ini? Ya saya sehat. Yang keluar dari rahim Maria itu apa? Iya Yesus toh. Apa dia itu? Allah Putra. Berarti manusia melahirkan pencipta langit dan bumi. Itu namanya berinkarnasi. Ayo, saya nggak tanya itu bahasa filsafat saya nggak gunakan. Sekarang saya tanya, berarti pencipta langit dan bumi dilahirkan oleh ciptaannya. Sekarang saya mau dengar, karena manusia, karena keangkuhannya manusia seperti kau ini, maka manusia jatuh ke dalam dosa. Dia mau menyamai Tuhan. Jadi Itu kau kata mau siapa? mengerti. Dengar, kata kitab suci. Di kitab Kitab suci itu, yang mana kitab suci itu yang Anda bilang? Yang dari barat itu? iya. Nah, kau pakai juga apakah Al-Quran toh dari Arab? Sama toh? Indo nale Semua kan Indo. semua itu dari sana. Jangan kemana-mana. Kata Alkitab tadi Anda sudah keciduk ya, Anda sudah menyadari bahwa itu adalah hasil curian. Yang kedua, Maria melahirkan apa? Yang keluar lewat hidung Maria itu ingus, yang keluar dari pantat yang keluar dari vagina apa namanya? Ya anak lah toh. Ya anak. Anak manusia adalah anak manusia apa? Bingung itu dia. Keyakinan Dek. Keyakinan Anda itu kan sudah kubilang tadi, keyakinan Anda itu tidak masuk akal. Oh, paham? Itu menurutmu. Lah, sekarang pertanyaannya, anak manusia adalah? Iya, bagi kami itu Yesus itu adalah Saya Allah, tidak tanya Yesus, yang saya tanya Maria itu manusia. Ketika manusia melahirkan, maka yang dilahirkan adalah? Iya manusia. Kenapa? Ada yang berarti salah. Yesus manusia atau hantu? Manusia. Manusia. Berarti yang Anda sembah selama ini? Dengar. Saya belum titik. Berarti yang Anda sembah selama ini apa? Iya, Allah Putra. Ya. Anda mengatakan Maria melahirkan manusia. Ada embel-embel Allah Putra. Dari mana lagi kata Allah itu Anda ambil? Ini Allah itu ini Anda ambil dari mana? Seperti Adam dan Hawa waktu dia mau jatuh ke dalam dosa. Karena dia mau mengetahui sekali apa yang Tuhan larang. Dilarang kau ini mau mengetahui, kau mau melebihi otaknya Tuhan toh, maka kau bicara seperti itu, jatuhlah kau ke dalam dosa. Kenapa Tuhan pakai otak? Manusia tampang. Jangan kok. Ini kau sudah kesurupan ini. Lah, Anda yang kesurupan. Tuhan dibilang pakai otak. Apa? Kucing. Di taman Eden dulu itu dilarang jangan makan buah. Kau ini sudah mau makan buah kok, karena itu kau otakmu itu kau mau samakan dengan otaknya Tuhan. Lalu kenapa Yesus Tuhan tidak bisa kalau kita begitu, mengerti?
Kalau begitu kenapa Yesus mengajarkan untuk mengasihi Tuhan dengan akal? Cintailah Tuhan Allahmu dengan akal budimu. Itu Ya kita iya memang, makanya harus kita menggunakan akal. Sekarang yang dilahirkan oleh Maria Anda sembah itu masuk akal atau tidak? Masuk akal lah bagi kami. Bagi kau tidak masuk akal. Karena kau tidak meyakini Allah yang berinkarnasi. Itu saja. Jadi memang kau tidak bisa mengerti. Pernah tidak Yesus mengakui bahwa dia adalah inkarnasi daripada Allah? Pernah enggak? Iya, akulah Tuhan Allahmu. Ya. Di mana Yesus mengatakan Malah dia itu? Di mana? mengatakan akulah roti hidup dan kebenaran. Ya roti. Dia umpamakan. Jadi kalau kau Saya mau tanya ke menjadi Ibu, orang di mana terselamatkan, Yesus mengatakan bahwa aku adalah Allah? Di mana Yesus mengatakan itu? Iya. Di mana? Mengatakan apa? Dia Bahwa Allah. aku adalah Allah. Di mana? Dulu. Suka nipu ini Bu, suka nipu. Nipu lagi. Akulah jalan kehidupan Saya dan kebenaran. tidak tanya itu. Yohanes 14 nomor 6 saya tidak tanyakan. Yang saya tanya pengakuan ibu itu iman kami. Sekarang saya tanya, di mana Yesus mengatakan aku adalah Allah? Itu tadi, akulah jalan kehidupan dan kebenaran. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Saya tidak tanya itu, Ibu. Yang saya tanya, iman Anda yang mengatakan Yesus itu adalah inkarnasi Allah. Itu Ya. Yesus katakan di mana? Sekarang saya tanya, kok adakah presiden mengatakan saya ini presiden? Ditanya Raja? kok bertanya. Iya, dia tidak perlu dia menyatakan bahwa saya alat, tapi dengan Kenapa dia tidak perlu menyatakan bahwa dia Allah? Karena dia manusia. dia membuktikan dalam kebangkitannya. Bangkit apa? Inilah hebatnya orang Kristen. Setahu saya, di kampung saya di Sangala, kalau ada orang keluar dari kubur, itu apa namanya? Bangkit. Iya tuh. Apa yang disebut kalau orang keluar dari kubur? Orang apa itu? Pernah kau lihat? Kuntilanak. Pernah kau lihat kuntilanak? Ya, setahu saya orang mengimaninya, mempercayai itu orang yang keluar dari kubur itu kuntilanak. Kok jadi Tuhan, Ibu? Iya, itu keyakinan kalian. Kami punya Lah, Yesus keyakinan. juga mengatakan apa? Di mana Yesus mengatakan bahwa dia keluar dari kubur menjadi Tuhan? Tak ada kan? Cuman Iya, benar. Paulus yang mengajarkan itu. Bukti-bukti bahwa dia ada buktinya bahwa dia bangkit, kubur kosong, dia menampakkan diri kepada murid-murid. Kalau dia bangkit, jangan kalau kau dia bangkit, ajar kalau saya dia yang bangkit, begitu, karena saya lebih tahu dari kau. Kalau dia bangkit, Yesus mengatakan ketika ditanya orang Yahudi dan orang Farisi, apa kata Yesus di Matius 16? Angkatan jahat ini dan angkatan tidak setia ini minta sebuah tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda pun kecuali tanda Yunus. Sebab 3 hari 3 malam Yunus di perut ikan, demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam di perut bumi. Ini tanda, ini tanda untuk siapa? Angkatan jahat atau angkatan baik? Untuk seperti Bapak yang jahat ini diberi tanda. Kodong. Iya, betul. Kamasiana, Tidak. kodong. Loh. Karena apa? Angkatan jahat minta sebuah tanda. Tidak akan diberikan tanda kepada angkatan Yesus jahat memberi perumpamaan. Dengar, ya? Orang Yahudi dulu itu orang-orang keras kepala. Orang jahat yang minta tanda. Orang Iya, jahat makanya, minta tanda. Kalau Matius orang 19. jahat, orang Dan jahat kata itu Yesus, langsung diajar seperti begini kasar, itu dia tidak akan mengerti. Anak-anak kalau Kata nakal sekali dia Yesus, tidak akan mengerti. Ibu, Makanya kata dia Yesus, diberi perumpamaan. Kata Yesus itu orang pintar, maka dia angkatan- memberi perumpamaan. Tidak Iya. seperti kita Angkatan bicara jahat. dengan otot dan lutut. Angkatan jahat ini minta sebuah tanda. Lututmu ini yang bicara ini, makanya kau tidak mengerti itu makna dari Gak itu. usah bermanis-manis, Bu. Tidak Gak usah saja bermanis-manis. Kristen manis-manis itu palsu. Memang palsu. Kristen itu palsu. Yang menuduh itu Yesus di sana itu banyak orang Kristen. mengatakan angkatan Orang Kristen jahat kau lihat ini jahat di situ, minta kan? sebuah tanda. Lihat, Angkatan jahat ini minta sebuah tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda pun kecuali tanda Yunus, yaitu bangkit di hari ketiga. Apa? Bukan bangkit, 3 hari 3 malam di perut bumi dan 3 hari 3 malam di perut ikan. Itu tanda untuk angkatan jahat atau angkatan benar? Angkatan jahat. Angkatan jahat.
Berarti ibu mengimani angkatan jahat. Anda mengimani tanda angkatan jahat. Berarti ibu adalah bagian daripada angkatan jahat. Dan memang betul, Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23, orang-orang Kristen akan diusir ke neraka oleh Yesus. Silakan Anda baca dalil itu. Saya kira cukup bagi saya. Ya, Ibu, salam kenal. Saya Bang Suma. Mudah-mudahan ibu bisa sering-sering naik ke sini supaya dapat pelajaran, supaya bisa mendapatkan berkat dalam hidup, tidak mati dalam keadaan yang keliru, tetapi mendudukkan Yesus pada keadaan yang sebenarnya. Yesus adalah utusan Allah, dia adalah Nabiullah yang dihususkan, diutus kepada Bani Israel untuk mengajak Bani Israel kembali kepada jalan yang benar, bukan menjadi Tuhan bagi orang Roma, lalu menjadi Tuhan juga bagi orang Belanda, lalu Belanda masuk ke Indonesia, mengajarkan pribumi juga untuk mempertuhankan kepada anak manusia. Demikian, terima kasih. Lanjut Bang Hani. Masya Allah. Ibu Maria, Ibu Maria, dia buka minyak, Bu Maria. Bu Maria ini, terima ini Bu Maria. Dibuka minyak, Bu Maria. Ibu Maria di Rantepao, aku di Sangala. Terima itu, terima dulu mic-nya itu, Bu. Woi, pergi Ki. Jadi itu Alkitab, Bu. Bukan nggak layak jadi sampulnya. Anda itu korban. Oke, biar aku sanggah sedikit ya. Siapa ini yang bicara ini? Aku. Sabar. Siapa? Saya sedikit dulu. Jadi buat ibu yang tadi, ibu, sebenarnya kami pun umat Islam itu tidak menginginkan adanya hal seperti ini ya. Perdiskusian yang kemudian justru akan membuat hati kita keras, dan bisa jadi kalau kita salah menyikapi itu akan menjadikan permusuhan ya, permusuhan dalam hal arti kata pemutusan hubungan silaturahmi. Tentu ibu sebagai orang yang baik ya, apalagi kita ada pertalian darah ya ibu ya, mau tidak mau harus menyadari bahwa keadaan ini harus tercipta. Karena kenapa? Agama ibu adalah agama syiar, Islam juga adalah agama syiar. Kita sama-sama menginginkan kemudian supaya agama Islam itu bisa berjalan dengan baik, seiring, sejalan dengan agama yang lain yang ada di Nusantara ini untuk mengisi kemerdekaan. Tapi ada hal yang perlu disadari kemudian untuk terciptanya hal yang positif antar anak bangsa. Apa itu? Kejujuran dalam beragama. Apa kejujuran itu ibu? Kejujuran untuk menapaki kehidupan kita di dalam beragama, dalam bersosial, dalam mengisi kemerdekaan, untuk menjalankan hukum agama kita berdasarkan dengan asal-usul agama kita itu sendiri. Agar kita tidak saling menyakiti seperti yang terjadi sekarang. Agar kita tidak saling menyalahkan satu sama lain. Maka apa solusinya? Cuman satu. Gaungkan kemudian kepada lembaga Bible untuk menghapuskan semua istilah-istilah Islam yang menyakitkan hati saudara-saudara kita umat Islam. Kami tersakiti dengan adanya agama Anda menggunakan istilah-istilah Islam dalam agama saudara. Kata Allah, Anda sudah tahu Allah bagi kami tidak beranak. Tapi Anda dengan lantang, dengan tanpa merasa berdosa dan bersalah, tanpa merasa menyakiti hati kami, Anda mengatakan anak Maria itu adalah anak Allah. Itu menyakitin hati kami. Anda mengatakan surat-surat Paulus itu adalah Alkitab. Itu menyakiti hati kami. Anda mengatakan Paulus itu sebagai rasul. Itu menghantam jiwa kami. Kenapa Anda tidak kemudian sebagai seorang yang berpendidikan, agama yang baik, diasaskan dari bangsa yang tadinya berjaya dan sampai sekarang berjaya, yaitu Roma, Katolik, Belanda, orang-orang hebat yang mendirikan kemudian agama Kristen itu di Indonesia. Tapi kenapa tidak mau menggunakan jati diri, tidak mau menampakkan kemudian aslinya Kristen itu? Kenapa harus ke Islam-Islaman? Bukankah Islam itu adalah sesuatu yang menurut saudara rendah, sesuatu yang muncul belakangan, sesuatu yang tidak perlu dipandang bahwa ini adalah sebuah kebenaran menurut perspektif keagamaan saudara? Kalau begitu,
tanggalkan semua istilah-istilah Islam, maka akan damai negara kita ini. Tak ada lagi diskusi-diskusi seperti ini. Tanggalkan kata Allah, tanggalkan kata Nabi, tanggalkan kata iman, tanggalkan kata Rasul, tanggalkan kata Roh Kudus, tanggalkan kata syafaat, tanggalkan kata mukjizat, tanggalkan kata malaikat, tanggalkan kata jin, tanggalkan kata setan, tanggalkan kata awal, kata akhir, ayat, kemudian imam, wahyu, malaikat, iblis, berkah. Tanggalkan itu semua, termasuk kata salib, termasuk kata kafir, termasuk kata jemaah, termasuk kata saleh, termasuk kata Injil, termasuk kata nafsu, dan seterusnya. Tanggalkan itu, maka kita akan hidup berdampingan. Silakan saudara Kristen menginjili, kami akan memfasilitasi. Silakan Anda membibeli, jangan kata Injil tetapi membibeli. Anda ingin datang ke tempat saya untuk membibeli orang, silakan, saya memfasilitasi, selama itu adalah saudara-saudara yang sekeyakinan dengan saudara, dengan mengatakan apa? Yesus adalah Tuhan kita, adalah anak Theos. Maka kami umat Islam tidak punya hak jawab, kami umat Islam tidak punya kewajiban untuk berdialog seperti ini. Tapi selama kitab Anda mencederai persaudaraan sebangsa dan setanah air seperti yang sekarang ini, maka jangan pernah berharap kami berhenti untuk melakukan apa yang kami lakukan sebagai upaya. Ini upaya yang paling bagus, berdialog untuk mendudukkan perkara anak bangsa pada sesungguhnya berdasarkan keyakinan. Seperti itu. Jangan Anda tersakiti. Anda yang mencoba, Anda yang mencederai persaudaraan, Anda yang menikam dari belakang, kemudian Anda merasa tersakiti. Anda yang mencuri, kemudian Anda merasa terampas. Anda yang menggunakan istilah Al-Quran, lalu Anda mengatakan Al-Quran itu bukan firman Tuhan. Anda menggunakan istilah Al-Quran, lantas Anda menggunakan Nabi Muhammad bukan seorang Nabi, tapi istilah-istilah dari ajarannya Anda jadikan sebagai tonggak untuk menegakkan agama Anda di negara ini. Sangat naif, nas sekali nasibnya. Oleh karena itu, Ibu, saya secara pribadi sebagai anak bangsa, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Ada ucapan saya mungkin yang kurang berkenan, sesama anak bangsa, sesuku kita, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang pasti kemudian kami dari Islam menginginkan kedamaian. Kedamaian bisa terjadi apabila Kristen secara lembaga menghilangkan semua istilah-istilah Islam di dalam kitab mereka, di mana kitab mereka itu berasal dari Barat. Maka insya Allah kita akan mengisi kemerdekaan ini saling rangkulan, saling pelukan, untuk mengembangkan dan memperjuangkan negara kita menjadi bangsa yang kuat di tengah-tengah pergulatan bangsa-bangsa yang ada di dunia. Saya kira begitu. Ya, terakhir. Ya, terakhir sedikit lagi. Ini saya mau iklan juga dulu. Jadi terakhir teman-teman yang menyimak di sini ada 5.000 orang. Kebetulan Komal kita ini didukung oleh sponsor tunggal dari desain skincare, yang mana ownernya itu adalah host ini sendiri, Bang Sadli. Ya, beliau adalah ownernya, beliau adalah pengusahanya, beliau yang menjalankan usaha ini. Jadi teman-teman mari dukung kemudian untuk mengembangkan usaha dari Bang Sadli, dan saya sendiri sudah menggunakan produk itu. Saya kira begitu ya teman-teman. Silakan menghubungi bio profil dari host kita di sini. Saya kira nanti diterangkan oleh teman-teman yang lain, karena ini juga ada tujuannya untuk dakwah, bagaimana kemudian api bisa berkembang, bergerak dengan pesat, sehingga teman-teman kedepannya, saudara-saudara kita Kristen bisa menyadari bahwa alangkah indahnya ketika kita hidup berdampingan dengan menggunakan istilah-istilah agama kita masing-masing. Islam dengan Islamnya, Kristen dengan Kristennya, tak ada saling sikut satu sama lain. Islam percaya diri dengan agamanya yang adalah agama kasih, Islam juga percaya diri dengan agamanya yang adalah rahmatan lil alamin. Dua agama yang menurut dua-duanya adalah agama yang baik, berdampingan satu sama lain menggunakan seragam masing-masing. Jangan Anda adalah hansip tapi menggunakan seragam sapam, jangan juga Anda adalah sapam tapi menggunakan seragam dokter. Itu penipuan namanya.
Jadi kalau Kristen aja jangan tampil seperti ke-Islam-Islaman, kalau Islam saja jangan tampil ke Yahudi-Yahudian. Saya kira begitu dari saya sebagai pengantar. Setelah ini kita akan lanjut ke sesi berikutnya. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu akbar, salam satu Tuhan. Silakan. Mantap. Oke ya, Silakan, jadi Mas. ini yang ditampilkan adik kita, host yang terganteng adalah skincare ya. Diproduksi sendiri yang sudah BPOM, udah resmi, tanpa merkurian ya. Jadi ini sepaket 95.000 di luar ongkir ya. Ini termurah. Kalau kita beli tuh di luar tuh yang kadang 350 sepaket. Ini sudah ada serumnya, sudah ada lotionnya, apalagi nih yang 4 macam nih aku tengok ya. Masya Allah. Amplas, Dan ini ada juga amplasnya, Bunda. jadi silakan ya teman-teman, 95.000 satu paket ya nih. Silakan diorder. Masing-masing menanggung ongkir ya teman-teman. Jadi yang 5.000 lebih ini netizen silakan kita mendukung bisnis usaha host yang kita cintai bersama ini. Oke ya. Iya COD. COD enggak COD. Transfer dulu saudara baru dikirim. Oke. Bukan COD ya teman-teman. Dan ini yang dipakai Mbak D ya, kita semua tahu mukanya Mbak D itu gimana kan, kecantikannya bagaimana mukanya itu. Betul Bunda. Harganya 95.000 teman-teman. Untuk pemesanannya bisa langsung ke bio profil saya. Di bio profil sudah ada link WA-nya, diklik saja WA-nya. Kemudian ini krimnya halal ya, tidak ada lemak babinya. Siapa tahu Bu Rasmi berminat pesan, nanti aku kasih diskon. Itu keranjang kuning belum ya? Belum Enggak. ini sama ini keranjang kuning sama. Nggak di ACC sama TikTok, Bunda. Oh. 3 kali gagal. Gitu. Oh gitu ya. Iya Bun. Oke, nggak apa-apa. Yang penting hubungi profil hostnya, kemudian pesan. Siap. Teman ya. Pesannya melalui WA ya, harganya 95.000 di luar ongkir. Dan ada handbody-nya 85.000. Oke, kita lanjut diskusinya. Terima kasih. Silakan. Jadi Bu Rasmi udah dengar ya pemaparan guru kami ya, udah dengar ya. Silakan. Apa yang kamu sampaikan? Jangan kau kesurupan ya, Rasmi. Oke. Iya. Tadi Bang Juma bilang tuh bahasa, maaf ya, kami tidak memakai bahasa Islam, tetapi kami memakai bahasa Indonesia ya. Dan masalah tentang yang mencontoh ya, saya bacakan dari Matius 1 ya, saya langsung ke 15 saja ya. Stop sebelum Eliud kau jauh memperanakan tersesat. Eliezer. Sebelum kau jauh tersesat, kau bilang itu bahasa Indonesia. Enggak. Rasul itu bukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesianya itu rasul. Utusan. Oke. Nah, itu bahasa Indonesia. Jadi saya mau tanya, bahasa Indonesianya rasul apa? Baru aku bilang utusan. Apa kau telingamu enggak bagus? Utusan. Bahasa Indonesianya rasul utusan. Iyo, kalau di dalam Bibelmu bahasa Yunani, Theos diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu Tuhan. Padahal arti sebenarnya itu dewa, bukan Allah. Terus kau pelesetkan alamak. Begitulah kau itu harus pinter belajar. Tapi saya buka Google, bahasa Yunani Theos itu artinya Allah. Nenekmu kiper. Bukan Mbak Ya Rasmi. buka Google dong.
Dewa. buka lah. Oh, lihat. Udah selesailah dulu itu. udah, Nanti udah, akan saya kami sampai tanyakan saya bahasa kasih lihat dulu. Indonesianya itu Eh. apa gitu ya. Jadi kasih lihat dulu dewa itu kalau Theos ya, supaya kau nggak tersesat jauh-jauh nih. Baru kau lanjut ya diskusi kita ke terjemahannya dewa. Oke. Baik, sebentar ya. Aku masuk dulu ke Yunani. Kita kasih di sini. Ibu, tapi Ibu Rasmi sehat kan? Iya, udah aku bilang jangan kesurupan ya. Kalau kau kesurupan kau dikit. Nih. Ini dewa, mana nih kamera? Oh, kamera. Kenapa bagus? Ya Allah, heng. Dan kalau tentang bahasa Indonesia ini kepada siapa kami tanyakan? Bahasa Indonesianya itu apa gitu? Ini. Biar kami tanyakan Rasmi. gitu loh. Ya kalau pendeta pasti kau ditipu lah. Jangan tanya ke pendeta. Buka kamus. Bukan. Ini nanya, aku bilang nggak ada cangkup pendeta ya. Aku nanya bahasa Indonesia yang benar, pemakaian bahasa Indonesia yang benar kepada siapa? Bunda Bu Rasmi, tengok nih. Dewa, Theos. Ini Indonesia, dewa. Yunani, Theos. Ini di dalam bahasa Yunani original Bible bahasa Perjanjian Baru. Theos artinya dewa. Kenapa tiba-tiba oleh Lai diterjemahkan menjadi Allah? Sementara menurut KBBI Allah itu adalah nama Tuhan orang Islam, nama sembahan orang Islam. Nama kok harusnya kok pakai ini. Itu dari mana kakak buka? Itu dari mana kakak buka? Terjemahan. Bilang ini kamus, translate Iya, kamus. itu dari mana kakak buka? Translate terjemahan seluruh bahasa nih. Indonesia ke Yunani. Kau ini enggak apa sih, kau tuh enggak ada belajar apa, kau cuma enggak pernah kau belajar ya. Nih, aku kembali ya. Aplikasinya nih buka biar kau pinter. Kasih lihat, kasihan ini ya. Cuma bisanya ngomel-ngomel. Nih, kau download ini terjemahan nih. Ya itu kan Al-Quran itu kak. Yang kakak buka itu aplikasi Al-Quran, buka aplikasi Google. Yang kakak buka aplikasi Al-Quran. Al-Quran nih, bukan Al-Quran. Lah itu ada bahasa Arabnya itu. Itu bahasa Arabnya ada, bahasa Arabnya ada itu. Cina ini Cina. Buka Google aja. Oh juling. Iya, ya itu dia. Kenapa buka yang ada bahasa Cina? Buka Google aja, Oke, biar langsung lebih kita langsung percaya. Bibalmu ya. Itu justru Google itu Bu Rasmi, Google itu. Kesian ya, dia Ya ada bahasa Cinanya ya, kalau dibuka ke Cina ya dewa lah orang Buddha. Buddha